Kadang-kadang dia ngigau nggak jelas, kadang juga marah-marah sendiri. Mungkin memang sudah waktunya. Sudah waktunya apa, Mas? Tanya Siti semakin keras. Sudah waktunya meninggal, jelas Sugeng. Siti terkejut mendengar kabar yang tidak mengenakan ini. Wahai wabarakatuh. Teman-teman untung direkam, saatnya saya bacakan cerita Restu Wiratmaja. Dan kali ini cerita tentang catatan pesugihan, tulisan dari Restu Wiratmaja. Dan seperti apa ceritanya? Mari kita dengarkan. Ini ceritanya panjang. Semoga teman-teman bisa sabar dengerinnya ya. Mari kita mulai. Permintaan dari teman-teman saya turutin. Saya sampai berkunjung ke Pekalongan demi mendapatkan cerita ini. Rencananya, kita juga akan berkunjung ke tempat-tempat lain untuk menggarap cerita lain. Maka, semoga teman-teman suka dan selalu mendukung tim dan juga membantu lewat saweran. Linknya ada di deskripsi ya. Semoga Restu Wiratmaja dan tim bisa terus menulis dan kita bisa mendengarkan ceritanya. Sebenarnya saya takut menceritakan hal ini. Terlebih lagi ini tergolong aib dan entah kebenarannya seperti apa. Namun ketika beberapa hari yang lalu saya pergi ke Pekalongan, saya diceritakan dengan detail tentang pesugihan itu. Saya akan menggunakan sudut pandang dari narasumber dan saya akan perbaiki alur ceritanya. Jadi mohon untuk bersabar dan tenang ya. Kisah ini bermula di saat ada seseorang pengusaha yang sedang merintis ingin memajukan usahanya hingga ke mancanegara. Bisa dibilang usaha ini sangatlah terkenal di tempat yang saya maksud. Sebut saja namanya Pak Sugeng. Dia telah beristri dan memiliki 1 orang anak, sedangkan keluarga dari saudara lainnya sangatlah banyak. Bisa dikatakan ponakan dari Pak Sugeng itu jumlahnya banyak. Totalnya ada 7 ponakan yang dimiliki oleh Pak Sugeng dari masing-masing 4 bersaudara. Masing-masing nama keluarga dari Pak Sugeng adalah: anak pertama bernama Solehah, memiliki 2 orang anak yaitu Reni dan Roni. Anak kedua adalah Sugeng sendiri, memiliki 1 orang anak bernama Warniah. Anak ketiga namanya Siti, memiliki 1 anak bernama Dani. Anak yang keempat adalah Darsim, cowok, memiliki 2 anak yang bernama Jaja dan Wahyuni. Anak yang kelima adalah Safiri, cowok, memiliki 2 orang anak bernama Raffi dan Wulan. Sedangkan yang ketujuh namanya Pak Sugeng. Total keponakannya itu ada 7. Dan saudara Sugeng sendiri kakak beradik adalah 4. Sekarang saya akan menceritakan lebih detail tentang keluarga Pak Sugeng, keluarga yang dimaksud melakukan pesugihan itu. Saya lagi nanya lagi sama Pak Sugeng. Oh iya, ini cerita saya perbaiki alur ceritanya ya, agar terkesan seiras suasana ceritanya. Jadi jangan komplain. Saya menulis cerita ini benar-benar merinding. Semoga teman-teman suka sama cerita ini. Batang, tepat tahun 2001. Bu Sumirah merupakan seorang ibu yang memiliki 5 orang anak. Anak-anak itu bernama Solehah, Sugeng, Siti, Darsim, dan Safari. Kelima anaknya memiliki tabiat yang berbeda-beda. Ada yang gila harta, ada yang memiliki ambisi yang besar untuk menjadi orang kaya, ada pula yang cinta terhadap keluarga dan tak ingin kehilangan 1 keluarga pun. Ada juga yang tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Selama itu menguntungkannya, maka tidak berpengaruh terhadap dirinya sendiri. Ibu Sumirah tinggal bersama 5 orang anaknya. Entah karena ketika suaminya meninggal, dia harus bekerja untuk menghidupi ke-5 orang anaknya,
atau karena rasa prihatin yang muncul dari dirinya sendiri terhadap kesejahteraan anaknya di masa yang akan datang. Dalam keseharian, Bu Sumirah biasa berjualan keliling. Tidak peduli berapa banyak yang dia dapatkan dari hasil penjualannya. Yang pasti, dia akan gunakan untuk keinginan anak-anaknya. Bermula dari sinilah muncul ide gila dari seorang anaknya yang bernama Sugeng. Tanpa diketahui apa yang difikirkan dan apa resiko di belakangnya, Sugeng memberanikan diri untuk melakukan sebuah hal yang sangat dilarang. Dia melakukan perjanjian kontrak dengan seorang dukun yang tujuannya adalah untuk menjadi seorang yang kaya raya. Sugeng sendiri merupakan seorang pengusaha yang sedang merintis. Sugeng berusaha untuk merahasiakan ini dari seluruh keluarganya agar tidak diketahui dari mana dia mendapatkan uang sebegitu banyaknya. Bisa dibilang, Sugeng nekat karena permasalahan ekonomi mencekik leher keluarganya. Jalan yang ditempuhnya ini dia dasari sebagai jalan yang salah dan berisiko berat terhadap dirinya sendiri dan juga saudara-saudara lainnya. Tepatnya di Batang, awal tahun 2002. Bu, aku dan Darsin akan tinggal di Pekalongan, Bu, untuk merantau. Ibu di sini ya, bersama dengan Sugeng dan yang lainnya. Gimana, Bu? Gak apa-apa kan? Tanya Siti kepada Bu Sumirah. Arep opo to nang neng Pekalongan? Ono opo, Nduk? Memang di Pekalongan itu ada apa to, Nduk? Tanya Bu Sumirah. Ibu weruh dhewe to, beras wis larang, pakan wis podo manek kabeh. Ibu tahu kan, beras sudah mahal, Bu. Makanan sudah naik semua. Jalan satu-satunya adalah merantau untuk menghidupi keluarga kita. Tapi Nduk, kamu gak kasihan toh sama ibu sendirian? Siti agak berat untuk menjawab pertanyaan sensitif ini. Dia tak mau ibunya berlarut-larut dalam kesusahan payah yang dilakukannya setiap hari. Bu, Ibu, insya Allah nanti aku kirimkan tiap bulannya agar ibu nggak usah jualan lagi. Akhirnya, dengan terpaksa Bu Sumirah mengizinkan Siti dan Darsin untuk merantau ke Pekalongan. Memang tidak terlalu jauh antara Pekalongan dan Batang. Daerah tetangga yang dinilai sudah berkembang dengan nilai UMR gaji yang dibilang lumayan. Ini harus dijadikan tempat pelariannya. Akhirnya, Siti dan Darsin berangkat. Geng, nitip ibu yo. Saya dengan Darsin ingin merantau ke Pekalongan. Kamu jaga ya, ucap Siti. Sugeng tersenyum, walaupun dia sudah bekerja, namun belum juga mampu untuk menghidupi seluruh keluarganya. Kini tinggallah di Batang yaitu Ibu Sumirah, Sugeng, Soleha, dan Safari. Sedangkan Darsim dan Siti, dia merantau ke Pekalongan. Siti dan Darsim berada di tempat yang berada di Pekalongan. Siti berada di kabupatennya dan Darsim berada di kotanya. Namun keduanya sering sesekali bertemu walaupun sekedar membahas sedikit demi sedikit hasil dari perantauannya. Pekalongan tepatnya di pertengahan tahun 2002. Siti bermaksud untuk memenuhi Darsim di sebuah tempat yang dikenal dengan makanan lezatnya. Wajar saja karena keduanya sudah bekerja. Mereka pun bertemu di tempat yang tidak biasa. Mbak, kamu tahu nggak? Sugeng sekarang sudah kaya loh, sudah terkenal, ucap Darsim. Hah? Mosok toh? Kata siapa? Kau ini kalau ngomong kok aneh-aneh aja. Aku nggak tahu soal itu. Aku tahu dari temanku, Mbak. Siti tak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Darsim adiknya itu tentang kemajuan usaha dari Sugeng. Sebentar, aku mau tanya dulu. Kamu itu tahu dari temanmu? Teman kerja atau apa? Iya Mbak, teman kerja. Kan kamu kerja di restoran toh? Kok bisa? Kebetulan pasokan makanan diambil dari Batang, Mbak. Dan katanya yang punya itu adalah orang asli Batang. Namanya Sugeng. Siapa lagi toh namanya Sugeng kalau bukan kakak kita? Siti agak terkejut melihat itu. Bagaimana bisa Sugeng melakukan itu semua dengan cepat?
Hanya dalam hitungan bulan, dia sudah tersohor di seluruh penjuru negeri ini. Namanya menjadi sebutan bagi para kaum bawah yang membutuhkannya. Bak seorang raja yang dinisbatkan secara tiba-tiba. Pertanyaan demi pertanyaan muncul di benak Siti. Apakah Sugeng benar-benar bekerja keras? Mbak, kok ngelamun toh mbak? Iya ya. Bagaimana kalau kita besok pulang saja ke Batang? Ya gak apa-apa sih mbak. Atas kesepakatan bersama, mereka pun akhirnya pergi menuju ke Batang keesok harinya. Siti dan Darsim berangkat ke Batang menggunakan bus. Mereka berdua meminta izin kepada tempat kerja masing-masing karena ada urusan keluarga. Tepatnya Batang pertengahan bulan 2002. Sugeng tampak sedang memandangi para pekerjanya yang sedang mengangkat ikan-ikan hasil tangkapan nelayannya. Bos, hari ini kita akan kirim ke Singapura, bos. Jelas salah satu pekerjanya. Siapkan semuanya ya. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Siap, bos, siap. Tepat dengan itu, Siti dan Darsim mendatangi lokasi yang dimaksud. Mbak, itu Sugeng, mbak. Siti tersenyum mendapati kakaknya sudah sukses dan menjadi bos besar ikan di daerah Batang. Mas Sugeng, teriak Darsim dari kejauhan. Oh alah Darsim, piye kabare? Alhamdulillah, apik mas. Mas, kamu sekarang menjadi bos besar yo. Alhamdulillah yo mas. Sugeng tertawa lega dengan Darsim. Siti hanya memandangi mereka berdua sambil tersenyum. Mbak Siti, sini mbak, teriak Darsim. Oh iya. Aku lagi ngeliatin pantai yang bagus ini. Udah lama ya kita nggak ke pantai bareng-bareng lagi semenjak bapak meninggal, ucap Siti. Oh alah, kamu tuh masih ingat kenangan itu ya. Sudahlah, kita nggak usah ingat itu lagi. Bapak juga sudah meninggal kan. Sudah nggak bisa diharapkan lagi, iya toh? Siti terkejut mendengarnya. Maksudnya apa toh mas? Kok ngomongnya kayak gitu? Tanya Siti. Enggak. Maksudnya itu kita kan sudah dewasa. Kita juga harus menikah, lalu berjuang dengan mandiri. Kita hanya bisa mendoakan bapak yang sudah meninggal. Karena kalau kita hanya berpaku kepada bapak, kita nggak akan maju-maju. Bener toh? Darsim memandangi Siti dengan wajah yang agak bingung. Dia tak paham maksud dari kakaknya ini. Oh gitu toh. Iya ya mas, aku sama Mbak Siti di Pekalongan kebetulan tempat kerjaku tuh restoran mas. Nah pemasok seluruh bahan makanan dari jenengan semua toh mas. Saya kaget. Oh alah iya ya. Apa nama tempatnya? Siti masih belum menerima dengan apa yang diucapkan oleh kakaknya itu. Apa karena dia sudah sukses jadi bisa berkata seenaknya, batinnya. Nanti juga mas tahu. Mas, ibu di mana? Ibu lagi sakit keras loh. Innalillahi, sakit apa toh mas? Sakitnya belum diketahui. Kadang-kadang dia ngigau gak jelas. Kadang juga marah-marah sendiri. Mungkin memang sudah waktunya. Sudah waktunya apa mas? Sudah waktunya apa? Tanya Siti semakin keras. Sudah waktunya meninggal, jelas Sugeng. Siti terkejut mendengar kabar yang tidak mengenakan ini. Dia pun tampak curiga. Mengapa Sugeng tampak biasa-biasa saja? Tidak ada raut muka perasaan bersalah atau kesedihan. Kalian habis ini mau kemana? Tanya Sugeng. Kami mau ke rumah ibu. Gak sopan rasanya jika tidak menengoknya. Siti, kamu mau ikut? Tanya Sugeng. Iya mas, saya ikut. Apa kata Darsim saja. Lagian kami cuti 3 hari kok. Oh, ya udah kalau gitu bagus. Sekalian kita reuni keluarga begitu. Kebetulan mas ingin buat mendata nama-nama keluarga ibu. Loh, untuk apa loh mas? Sugeng terdiam sesaat. Dia memberikan sesuatu kepada Darsim dan Siti. Ini kartu apa mas? Barangkali kalian butuh untuk pengiriman bahan makanan atau uang. Tinggal menghubungi mas saja. Oh iya ya. Jadi kita akan dikirim uang oleh mas Sugeng? Tanya Darsim. Iya, karena mas gak mau adik-adik mas yang sedang merantau itu kesusahan. Siti dan Darsim tampak bersyukur karena mendapati kakaknya perhatian. Mereka berdua tidak tahu bahwa pendataan itu merupakan bagian dari
catatan pesugihan. Mereka bertiga pun bertolak menuju rumah Bu Sumirah. Kebetulan setelah usaha yang dilakukan Sugeng melesat tinggi, Sugeng memutuskan untuk membeli rumah baru. Namun tidak menutup kemungkinan juga dia sering pergi menginap di rumah ibunya, yaitu Ibu Sumirah. Bu Sumirah sendiri tinggal bersama dengan Solehah dan Safari, yang mana keduanya sangat setia menemani Bu Sumirah walau sakit-sakitan. Sugeng juga selalu menyuntikkan dana kepada kedua adiknya itu. Di rumah Bu Sumirah, mereka bertiga telah tiba di halaman mereka, tepat bermain waktu kecil dulu yang penuh dengan kenangan dan memori. Begitu juga dengan suasana yang masih sejuk seperti biasanya, tidak ada kekurangan apapun saat itu. Akhirnya mereka pun memasuki rumah. Di dalam rumah, Siti dan Darsim terkejut karena rumah pun tak ada perubahan sama sekali. Tidak ada renovasi pembangunan dan perbaikan warna cat tembok yang masih itu-itu saja. Bahkan ruang tamu pun masih dengan kursi dan meja yang sama. Siti mulai curiga, apakah Sugeng sangat pelit terhadap ibu? Bagaimana bisa dia tidak kasihan dengan ibunya sendiri? Setidaknya rumah yang sudah mulai kelapuk itu dapat diperbaiki agar enak dipandang dan ditempati. Mas, kok temboknya nggak pernah dicat lagi toh? Terus ini kursi kok nggak diganti-ganti toh mas? Tanya Siti kepada Sugeng. Ibu itu keras kepala dek. Dia menolak semua pemberian yang diberikan oleh mas kepada ibu. Padahal tiap bulannya mas juga selalu memberikan kepada Mbak Solehah serta Safari loh, untuk keperluan masing-masing mereka. Namun ketika mas mau belikan apa-apa yang membuat ibu, dia menolak keras. Memangnya kenapa toh mas? Kan mas udah sukses dan banyak uang. Darsim sedari tadi sibuk mencari-cari makanan di ruang makan. Dia menemukan berbagai makanan yang masih baru dan tak pernah disentuh oleh siapapun. Mas, kok banyak makanan yang gak pernah dimakan ya? Kan ini mubazir. Siti dan Sugeng pun langsung menuju ke arah ruang makan. Memang benar, di ruang makan itu sedari tadi telah disajikan berbagai macam makanan yang tak pernah disentuh. Padahal di rumah itu ada Solehah dan juga Safari. Bagaimana mungkin keduanya tidak memakan makanan yang berada di ruang makanan? Itu makanan buat ibu yang aku kirim. Namun ibu tak pernah memakannya. Mungkin sudah ada beberapa yang telah dimakan oleh Mbak Solehah atau mungkin Safari. Kalau kamu mau makan, makan saja, ucap Sugeng kepada Darsim. Wah, seriusan ini mas? Wah, enak ini, Mas Sugeng baik banget, ucap Darsim dengan senang. Aneh rasanya jika dipikirkan secara nalar. Siti secara spontan merasakan banyak kejanggalan yang tumbuh pesat dari diri Sugeng. Memang kakaknya yang satu ini gila akan harta dan tergolong pelit. Namun bagaimana mungkin dia bisa sedermawan ini? Lalu mengenai ibunya, bagaimana bisa ibu menolak seluruh pemberian yang telah diberikan oleh Mas Sugeng kepadanya? Ibu ada di kamar kan mas? Tanya Siti. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu dari arah depan rumah. Mas Sugeng, sampun dugi mas? Tanya Safari. Sugeng dan Siti pun langsung menuju ke arah depan rumah. Sedangkan Darsim masih asik memakan makanan yang berada di meja makan. Iya dek, Mbak Solehah mana? Tanya Sugeng. Tuh baru turun dari mobil, nanti ibu periksa. Tadi pagi ibu kumat lagi loh mas. Mbak Siti, kapan mbak datang? Mbak pasti datang ke sini bareng si kutu busuk itu kan? Tanya Safari kepada Siti. Alhamdulillah, baru saja, sekitar sejaman. Kamu kok udah gede banget toh Riri? Bagaimana sekolahnya? Alhamdulillah lancar mbak. Darsim yang mendengar kutu busuk, yang merupakan panggilan kecilnya, langsung berlari ke arah Safari dan langsung memukulnya. Wah buluk, kowe gak kangen karo aku ta? Ucap Darsim sambil memeluk Safari dengan erat. Keduanya memang sangat akrab. Buluk itu adalah bahasa Indonesia berarti jelek. Safari mendapat sebutan buluk karena di waktu kecil dia yang paling beda sendiri dari yang lain. Ya dibilang yang paling jelek begitulah. Safari yang merasa geli dan jijik
langsung melepaskan pelukan kakaknya. Wis Thomas, sekarang aku udah ganteng loh, gak buluk lagi. Cewek-cewek saja banyak yang naksir sama aku mas. Wah, kamu ini makin sombong aja. Ketika mereka sedang berbincang-bincang dan saling melepas rindu, Mbak Soleka datang dengan membawa Bu Sumirah yang sedang duduk di kursi roda. Siti langsung sungkem kepada ibunya. Bu, Siti dan Darsim wangsul bu. Ibu baik-baik saja kan? Bu Sumirah tak mau menjawab sepatah kata pun kepada Siti. Namun dia langsung menatap ke arah Sugeng dengan tatapan yang tak biasa. Tangannya mulai diangkat dengan mengeluarkan isyarat agar Sugeng segera keluar dari rumah. Seperti apa ceritanya? Besok kita lanjutin lagi. Terima kasih buat semuanya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.